Pernahkah Bapak merasa tubuh masih sehat, nafsu hidup masih ada, tapi Mr. P terasa tidak sekuat dan seresponsif dulu? Banyak pria matang memilih diam. Ada yang merasa malu, ada yang berpikir ini hanya soal usia. Padahal, dari pengalaman saya sebagai dokter yang menangani pasien lansia, keluhan ini sering bukan datang tiba-tiba. Saya sering mendengar kalimat seperti ini. "Dok, saya tidak sakit, tapi rasanya ada yang berubah." Menariknya, perubahan ini kerap muncul bersamaan dengan cepat lelah, tidur tidak nyenyak, atau tekanan darah yang mulai naik. Seolah-olah tubuh sedang berbicara pelan, tapi kita tidak mendengarkannya. Tahukah Bapak, berbagai sumber kesehatan dunia menyebutkan bahwa fungsi pria bisa menjadi alarm awal kesehatan terganggu. Bahkan sebelum penyakit terasa jelas, tubuh sering memberi sinyal melalui perubahan yang dianggap sepele. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena memahami sinyal tubuh sejak dini bisa membuat perbedaan besar bagi kualitas hidup di usia matang. Jika Bapak pernah merasakan hal serupa, video ini memang untuk Bapak. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Sebagai dokter yang sehari-hari menangani pasien lansia, saya sering menemui pola cerita yang mirip. Seorang pria datang bukan dengan keluhan utama soal Mr. P, tapi dengan alasan lain. Ada yang mengeluh cepat capek saat jalan pagi. Ada yang tidurnya tidak lagi nyenyak. Ada juga yang datang hanya karena tekanan darahnya mulai sulit stabil. Saat saya bertanya lebih jauh, barulah muncul kalimat pelan. "Dok, akhir-akhir ini rasanya tidak sekuat dulu." Banyak pria matang menganggap perubahan ini wajar karena usia. Memang benar, bertambahnya usia membawa perubahan hormon, aliran darah, dan metabolisme. Namun, berbagai literatur kesehatan dari WHO, Harvard Health, dan Mayo Clinic menjelaskan bahwa melemahnya fungsi pria seringkali tidak berdiri sendiri. Ia kerap berjalan beriringan dengan kondisi kesehatan lain yang belum disadari. Dalam tubuh pria, fungsi Mr. P sangat bergantung pada aliran darah yang sehat, keseimbangan hormon testosteron, serta kondisi syaraf yang baik. Ketika pembuluh darah mulai kaku akibat kolesterol, gula darah yang sering tinggi, atau kebiasaan duduk terlalu lama, respons tubuh bisa ikut menurun. Inilah sebabnya mengapa banyak penelitian menyebutkan bahwa gangguan respons pria bisa menjadi tanda awal masalah jantung dan pembuluh darah. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 60 tahun. Ia merasa dirinya baik-baik saja, tidak pernah rawat inap, dan jarang ke dokter. Namun, keluhan Mr. P yang melemah membawanya berkonsultasi. Setelah pemeriksaan sederhana, ditemukan tekanan darahnya sering tinggi dan kadar gula darahnya sudah melewati batas normal. Ia terkejut karena tidak merasa sakit sama sekali sebelumnya. Kondisi seperti ini cukup sering terjadi. Tubuh manusia memiliki cara unik untuk memberi peringatan. Tidak selalu lewat rasa nyeri hebat, tetapi lewat perubahan fungsi yang halus. Itulah mengapa para ahli kesehatan menyebutnya sebagai early warning sign, sinyal awal yang seharusnya tidak diabaikan. Ini penting untuk dipahami bahwa Mr. P yang melemah bukan sekadar soal kejantanan. Ia adalah bagian dari sistem tubuh yang kompleks. Ketika satu bagian terganggu, bagian lain bisa ikut memberi tanda. Dengan memahami hal ini sejak awal, pria matang bisa mengambil langkah yang lebih bijak dan aman sebelum masalah kesehatan berkembang lebih jauh. Setelah memahami bahwa Mr. P yang melemah sering berkaitan dengan kondisi tubuh secara keseluruhan, pertanyaan berikutnya biasanya muncul. "Dok,
Kalau saya tidak punya penyakit berat, kenapa bisa begini? Disinilah saya sering mengajak pasien untuk melihat kembali kebiasaan sehari-hari yang selama ini dianggap sepele. Banyak pria matang yang hidup disiplin dalam bekerja, tapi lupa merawat tubuhnya sendiri. Duduk terlalu lama, jarang bergerak, dan pola makan yang tinggi gula serta lemak jenuh menjadi cerita yang hampir selalu sama. Berbagai laporan kesehatan dari American Heart Association dan European Society of Cardiology menyebutkan bahwa gaya hidup kurang aktif berperan besar dalam menurunkan kesehatan pembuluh darah. Padahal, aliran darah yang lancar adalah kunci utama respons tubuh pria. Saya teringat seorang pasien berusia 58 tahun. Setiap hari, ia duduk berjam-jam di depan televisi atau ponsel. Ia jarang berjalan kaki karena merasa cepat lelah. Saat saya sarankan pemeriksaan, kadar kolesterolnya cukup tinggi meski berat badannya terlihat normal. Ini contoh nyata bahwa tubuh bisa bermasalah meski tampak baik dari luar. Selain kurang gerak, kebiasaan tidur larut juga sering menjadi biang keladi. Penelitian dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa kurang tidur berkaitan dengan penurunan hormon testosteron. Hormon ini berperan penting dalam menjaga energi, suasana hati, dan fungsi pria. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi waktu tubuh melakukan perbaikan. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan juga tidak bisa diabaikan. Nikotin dan alkohol terbukti mempersempit pembuluh darah dan mengganggu kerja saraf. Banyak pasien berkata, "Saya cuma sedikit," namun efeknya bersifat akumulatif dan terasa perlahan. Yang menarik, sebagian besar pasien tidak menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan ini saling berkaitan. Kurang gerak membuat tidur tidak nyenyak. Tidur buruk membuat hormon terganggu. Hormon yang tidak seimbang memengaruhi respons tubuh. Semuanya membentuk lingkaran yang pelan tapi pasti menggerus vitalitas. Kabar baiknya, perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Saat pasien mulai rutin berjalan pagi, memperbaiki jam tidur dan mengurangi rokok, banyak yang melaporkan tubuh terasa lebih segar. Disinilah saya selalu menekankan bahwa memperbaiki gaya hidup bukan soal instan, tapi tentang memberi kesempatan tubuh untuk pulih secara alami dan aman. Di tahap ini, saya sering mengatakan kepada pasien, tubuh sebenarnya sudah berusaha berkomunikasi sejak lama. Hanya saja, kita baru benar-benar mendengarnya ketika perubahan mulai terasa nyata. Mr. P yang melemah biasanya tidak datang sendirian. Ia sering diikuti dengan cepat lelah, penurunan stamina, emosi lebih sensitif, atau semangat beraktivitas yang menurun. Saya pernah menangani seorang pria berusia 62 tahun. Ia datang dengan wajah cemas dan berkata, "Dok, saya sudah coba jaga makan, tapi kok tetap terasa loyo." Setelah saya gali lebih dalam, ternyata ia jarang memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Selama bertahun-tahun, ia hanya minum obat saat merasa tidak enak badan. Berbagai sumber kesehatan dunia seperti Mayo Clinic dan Cleveland Clinic menjelaskan bahwa setelah usia 50 tahun, risiko gangguan metabolik meningkat. Tekanan darah tinggi, resistensi insulin, dan penurunan testosteron sering terjadi bersamaan. Kombinasi ini dapat mempengaruhi sistem pembuluh darah dan syaraf yang berperan penting dalam respons tubuh pria. Pemeriksaan sederhana seringkali membuka banyak jawaban. Cek tekanan darah, gula darah puasa, kolesterol, serta fungsi hormon dapat memberi gambaran jelas tentang apa yang sedang terjadi. Dalam banyak kasus yang saya temui, pasien baru menyadari bahwa gula darahnya sudah lama berada di atas normal atau tekanan darahnya sering melonjak tanpa gejala. Nutrisi juga memainkan peran besar di fase ini. Penelitian dari Harvard School of Public Health menyebutkan bahwa pola makan rendah sayur, tinggi gula, dan kurang protein berkualitas dapat mempercepat penurunan fungsi tubuh. Tubuh pria membutuhkan zat gizi tertentu seperti zinc, magnesium, vitamin D, dan lemak sehat untuk mendukung fungsi hormon dan aliran darah. Saya sering menyarankan pasien untuk kembali ke pola makan sederhana. Perbanyak sayuran hijau,
ikan, telur, kacang-kacangan, dan buah dengan indeks gula rendah. Bukan untuk menyembuhkan secara instan, tapi untuk memberi bahan bakar yang tepat bagi tubuh. Yang penting dipahami, di bab ini kita belajar bahwa masalah bukan pada satu titik saja. Ini adalah hasil akumulasi bertahun-tahun. Dengan pemeriksaan yang tepat dan perbaikan nutrisi, banyak pasien mulai merasakan perubahan perlahan. Tidur lebih nyenyak, tubuh lebih bertenaga, dan rasa percaya diri mulai kembali. Tubuh memang butuh waktu, tapi ia selalu merespons ketika diberi perhatian yang benar. Saya selalu mengajak pasien untuk melihat ke depan dengan lebih tenang. Setelah memahami sinyal tubuh, kebiasaan yang memengaruhi, dan kondisi kesehatan yang mendasari, pertanyaan terpenting adalah, apa yang bisa saya lakukan mulai sekarang, Dok? Jawaban saya hampir selalu sana. Mulai dari langkah yang aman, konsisten, dan sesuai kondisi tubuh. Berbagai panduan kesehatan dari WHO, Mayo Clinic, dan National Institute on Aging menekankan bahwa perbaikan fungsi tubuh pada pria matang tidak harus dengan cara ekstrim. Justru pendekatan bertahap memberi hasil yang lebih stabil dan berkelanjutan. Saya ingat seorang pasien berusia 65 tahun yang awalnya ingin solusi cepat. Setelah kami diskusikan, ia setuju memulai dengan hal sederhana. Jalan kaki 20-30 menit setiap pagi, mengurangi gula dan gorengan, tidur lebih teratur. 3 bulan kemudian, ia kembali dengan wajah lebih segar. Ia berkata, "Dok, bukan cuma soal Mr. P, badan saya terasa lebih hidup." Aktivitas fisik ringan terbukti meningkatkan aliran darah dan sensitivitas hormon. Studi dari British Journal of Sports Medicine menunjukkan bahwa olahraga intensitas sedang secara rutin dapat memperbaiki kesehatan pembuluh darah dan stamina pada pria usia lanjut. Tidak perlu berat, yang penting rutin dan aman. Manajemen stres juga sering terabaikan. Banyak pria menyimpan beban pikiran tanpa sadar. Padahal hormon stres seperti kortisol dapat menekan testosteron dan memengaruhi respons tubuh. Latihan pernafasan, ibadah, atau aktivitas yang menenangkan pikiran sangat membantu menjaga keseimbangan hormon. Saya juga selalu mengingatkan agar tidak sembarangan mengonsumsi produk atau obat yang menjanjikan hasil instan. Banyak produk tidak melalui uji klinis yang memadai dan justru beresiko bagi jantung, ginjal, atau tekanan darah. Konsultasi dengan tenaga medis adalah langkah bijak untuk menjaga keselamatan. Yang paling penting, jangan berjalan sendiri. Libatkan pasangan, keluarga, dan dokter. Dukungan emosional dan komunikasi yang terbuka terbukti meningkatkan keberhasilan perubahan gaya hidup. Fungsi tubuh pria bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang rasa aman dan percaya diri. Di akhir bab ini, saya ingin Bapak memahami satu hal. Mr. P yang melemah bukan akhir dari segalanya. Ia adalah pesan tubuh agar kita lebih peduli. Dengan langkah yang tepat, aman, dan konsisten, kualitas hidup di usia matang tetap bisa dijaga dan bahkan ditingkatkan. Sebelum kita menutup video ini, saya ingin mengajak Bapak untuk mengingat satu hal penting. Tubuh tidak pernah berkhianat. Ia hanya memberi sinyal, dan tugas kita adalah mau mendengarkan, serta merawatnya dengan cara yang benar. Jika informasi hari ini terasa bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman seusia Anda. Bisa jadi ada orang yang sedang mengalami hal yang sama, tetapi belum berani mencari informasi. Tuliskan kota asal Anda di kolom komentar dan ceritakan pengalaman atau pertanyaan yang ingin Anda bahas. Dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe akan membantu channel Lansia Sehat Abadi terus menghadirkan edukasi kesehatan yang aman, jujur, dan mudah dipahami. Ingat, menjaga kesehatan di usia matang bukan tentang kembali muda, tapi tentang hidup lebih nyaman, percaya diri, dan berkualitas. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.